pertolongan kita dalam ibadah perayaan syukur HUT ke-73 Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah saat ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-6 sampai 17. Wahyu pasal 22 akan dibacakan dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, sungguh para pemuda ini bergembira karena Engkau menyertai mereka dalam seluruh pelayanan mereka. Baik kami sebagai Kesatuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah maupun juga kami sebagai pemuda GKST Jemaat Gloria Jakarta. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di tempat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya di dalam firman Tuhan segala kekuatan akan tersingkapkan, hikmat akan dibukakan, dan kami akan dapat mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman ini. Tolonglah kami, kiranya urapan Roh Kudus akan memberikan kami hikmat untuk mengenal apa yang tepat dan baik untuk kami lakukan sebagai pemuda-pemuda gereja. Kami sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita terdapat dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-17. Untuk merespon pembacaan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dengan judul perikop kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarkannya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Pertama-tama saya menyapa kita semua, baik yang ada di dalam ruang ibadah ini, Villa Blessing Cisarua, maupun yang mengikuti ibadah live streaming ini dari tempatnya, dari rumah atau dari tempat kerja. Shalom. Shalom. Saya akan menyapa khusus untuk yang baru, ya, mereka yang baru. Tapi saya juga nanti akan menyapa yang sudah lama tapi baru, ya, yang baru tapi sudah lama, begitu ya. Jadi shalom buat Rovin, ya, kalau tidak salah tadi, ya, Rovin, ya. Oke, Rovin. Saya pikir saya dengar di sini Rovin, keluar di sini Rifon. Tapi saya tanya tadi Rovin, ya. Oke, lalu kita sapa juga Vina, ya, Fani, ya, Fani, ya. Ya, walaupun kita sudah kenal lama, tapi kita baru jumpa lagi di sini sama Fani, ya. Oke, Vina, Fani, Vina, ya. Oke, jadi mereka ini saudara. Jadi satu dipanggil Fani, satu dipanggil Vina. Kemudian Novita sudah sama-sama dengan kita. Lalu kemudian ada, saya sapa saja, ya. Ada Revi, salam Revi, ya. Lalu kemudian Rani, salam Rani, ya. Lalu kemudian Rama, ya, salam, ya, ya, calon pemuda begitu, ya. Ada Rama. Saya mau menyapa juga ada Arion, ya, Arion, ya, salam, ya, Arion. Ada juga Andre, ya, ya. Kalau ini Andre, ya, tanda pai. Kalau ini Andre Taulani. Andre Taulani. Oke, pokoknya Andre, ya. Ada Eko, ya, thanks Eko, salam juga Eko, ya. Selanjutnya ada Ran, ya. Iya Ran, ya, oke, Ran, salam Ran, ya. Walaupun sudah sering, tapi mungkin untuk ulang tahun pemuda berkali ini kali, ya. Atau udah pernah sebelumnya? Ya, dulu mengikutinya dari kapal, begitu, ya. Oke, Patrick juga terima kasih, ya. Join dengan kita. Terima kasih untuk semua pemuda sekali lagi. Salam. Shalom. Nah, teman-teman, tema hari ini sudah disusun oleh para pemuda. I am the first and the last. Lalu kemudian temanya, subtemanya, do everything in God. Ya, lakukanlah segalanya, segala sesuatu di dalam Tuhan. Tapi slogan kali ini yang lagi digemakan di mana-mana, lagi digaungkan di mana-mana. Pemuda GKST Pemuda GKST pasti bisa. Oke, kita ucapkan ini bersama-sama. Pemuda GKST pasti bisa. 1, 2, 3. Pemuda GKST pasti bisa. Ada amin? Amin. Tapi kalau ditanya pasti bisa, bisa apa? Bisa apa? Saya akan tanya dulu, ya. Nona Reni sebagai penatua dan sekaligus ketua pemuda. Pemuda GKST pasti bisa. Sebutkan dengan singkat, bisa apa? Ya kan? Ya. Bisa apa? Bisa, ya? Jadi berkat buat teman-teman yang bisa lain. Jadi berkat buat teman-teman. Ya, saya pilih beberapa orang singkat, ya. Marion, pemuda GKST pasti bisa. Bisa apa? Bisa untuk mandiri. Wah, bisa untuk mandiri, ya. Oke, lalu kemudian boleh kita dengar dari Nona Ul juga, ya. Pemuda GKST pasti bisa. Bisa apa? Bisa melayani, ya. Kemudian saya pilih lagi, ya. Eki, ya. Pemuda GKST pasti bisa. Bisa apa? Bisa bersaksi. Bisa bersaksi. Oh, tepuk tangan buat Eki, ya. Luar biasa. Oke. Diki juga, Diki. Pemuda GKST pasti bisa apa? Bisa berdampak. Oh, bisa berdampak. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, saya kira ini slogan yang menarik, ya. Slogan yang menarik. Dan rasa-rasanya saya ingin menambahkan, pemuda GKST pasti bisa, yang pertama-tama bisa maju. Ya kan? Maju dalam hal apa? Dalam hal pelayanan, dalam hal menjadi berkat, dalam hal memberi dampak, dalam hal semua yang disebutkan tadi. Dan masih banyak lagi yang lain, ya. Bisa maju. Tetapi soal maju ini begini. Pernah lihat orang misalnya lomba lari? Nah, ya, saya menyebutkan ada beberapa tipe orang yang ikut lomba lari, ya. Mereka
tipe yang satu itu dia itu semangat. Dia lompat-lompat begitu ya. Dia lompat-lompat. Ketika sudah mulai dikatakan siap, maka dia kemudian tunduk, dia dia jongkok. Pas dikatakan aba-aba 1, 2, 3, dia masih semangat begini, ya kan? Dia masih pemanasan. Yang lain udah lari, dia masih pemanasan. Nah, itu tipe yang pertama yang kadangkala pemuda begitu, semangat. Ya, tetapi semangat di awal saja begitu ya. Untuk lari dia nggak mau atau kadang-kadang nggak rela. Itu tipe pertama. Tipe yang kedua, contohnya waktu dulu saya ingat Diki ya. Diki ini ya. Diki itu lomba lari waktu dia masih SD. Maminya Diki di belakang. Diki. Diki lihat terus ke belakang. Diki. Maksudnya maminya itu mau memberikan dia support supaya lari kencang-kencang. Pas aba-aba dikatakan 1, 2, 3 yang lain lari ke depan, Diki lari ke belakang cari mamanya. Apa ma? Karena apa? Karena dia terpengaruh dengan suara maminya begitu ya. Nggak mungkin dia akan jadi juara. Orang lain lari ke depan, dia mundur ke belakang. Nah, itu tipe kedua. Tipe ketiga adalah ketika berlari, lalu dia lihat kiri kanan. Siapa yang sudah lebih dulu atau siapa yang masih di belakang. Dia repot dengan memperhatikan temannya. Nah, itu tipe ketiga. Tipe yang keempat adalah dia siap ketika aba-aba lari, 1, 2, 3 lari, dia lari sekencang-kencangnya, yang dia lihat adalah tujuan di depan. Dia tidak mau pikirkan siapa di belakang, siapa di samping, siapa di kiri, apalagi cuma panas-panas di awal. Dia kejar apa yang menjadi targetnya dan dialah biasanya yang menjadi pemenang. Orang seperti itu menjadi pemenang. Pemuda GKST pasti bisa, ada amin? Bisa untuk maju ya. Saudara-saudara, saya mau ulas soal maju pertama kali begini. Kita harus maju karena sering saya menyampaikan begini. Berkat Tuhan terbesar bukan di belakang tapi di depan. Masih ingat ya? Saya sering sekali mengkhotbahkan narasi seperti ini. Ingatlah bahwa berkat Tuhan terbesar bukan di belakang tapi di depan. Karena itu maju terus. Maju terus, mau bagaimanapun keadaan saudara-saudara dan saya, maju terus. Karena berkat, pemberian, karya Tuhan terbesar ada di belakang, bukan ada di depan, bukan di belakang kita. Ya, jadi saudara-saudara, saya kira kita semua merindukan pelayanan. Ya, saya tahu kita semua mencintai pelayanan. Ada amin? Semua ingin untuk melakukan pelayanan. Tapi persoalannya begini. Apakah kita tabah atau tidak, itu menjadi pertanyaan besar. Karena saya beberapa waktu lalu pernah menceritakan kisah seorang bapak yang kemudian didatangi oleh Tuhan, diminta begini, Bapak, kamu saya minta untuk mendorong batu yang di depan rumah itu. Ada batu besar, kamu dorong. Nah, dia bangun, lalu pagi-pagi dia lihat batu itu dan kemudian dia mematuhi perintah Tuhan, dia mendorongnya. Dia mendorong batu itu. Setiap hari dia mendorong batu itu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, hampir setahun, ternyata batu itu tidak bergeser. Nah, iblis datang. Lalu ya, memang batu itu tidak bergeser. Tapi perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan sebagai bagian dari perintahku tidak ada yang sia-sia. Coba lihat badanmu. Dulu engkau kurus, sekarang engkau berotot bukan? Engkau makin kekar, engkau makin kuat. Sebuah perintah bukan soal dia maju atau dia berubah. Bukan itu, pertama-tama adalah untuk membentuk dirimu. Dia pindah atau dia bergeser, itu tugasku. Maka lalu Tuhan memindahkan batu itu. Saudara-saudara, pelayanan itu adalah bagaimana kita tabah untuk menjalankannya. Apapun yang terjadi, soal maju, soal dia kemudian berhasil, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jangan kemudian merasa, oh di wajah mapari, sorry ya saya pakai bahasa Pamona ya, ya, aduh udah mapari, susahnya pekerjaan ini, melayani ini. Itu adalah tugas kita untuk terus melakukannya. Jadi saya ingin poin ini menjadi satu kriteria kita ya. Kalau ingin maju, lakukan terus tanpa menyerah ya. Jadi saya yakin Nona Rini bukan orang yang hanya
berjanji di depan jemaat untuk menerima jabatan penatua dan sekaligus ketua pemuda. Demikian juga pengurus Diki dan kemudian Nona siapa? Nona bendahara siapa? Nona Gita, ya. Nona Gita tidak dapat datang dan juga kemungkinan nanti akan diganti ya, karena Nona Gita akan bergabung dengan pos pelayanan GKST Cibubur yang akan dimandirikan. Bekasi ya, Bekasi yang akan dimandirikan tanggal 31. Jadi itu yang pertama ya. GKST, pemuda GKST pasti bisa apa? Bisa maju. Yang kedua, untuk maju kita harus punya keyakinan. Saudara-saudara, Tuhan selalu berkenan kepada orang yang berjuang. Ingat baik-baik ya. Tuhan selalu berkenan kepada orang yang berjuang. Siapa yang tidak berjuang, ya jangan berharap apa-apa. Hanya orang yang berjuang yang lalu kemudian akan dibukakan Tuhan langkah-langkah selanjutnya. Jadi berjuanglah terus untuk melakukan apa yang penting dalam hidup ini. Untuk berjuang, Tuhan sudah menaruh hal-hal berharga dalam hidup kita. Ya, jadi jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang Tuhan kadang-kadang bingung kepada kita, ada satu diskusi antara seorang bapa dengan Tuhan. Dia bertanya begini, Tuhan, apa sih yang engkau herankan tentang kami manusia? Tuhan lalu mengatakan, banyak hal yang aku herankan. Yang pertama, kalian selalu mengkhawatirkan masa depan, lalu kehilangan waktu untuk menikmati hari ini. Ya kan, kita manusia kan? Padahal Tuhan sudah berfirman, jangan khawatir akan hari esok. Ya, hari esok punya kesusahannya sendiri. Alamilah hari ini sebagai hari ini dengan hal-hal yang Tuhan sudah berikan. Ingatlah burung di udara, Tuhan beri makan walaupun dia tidak bekerja. Bunga bakung di ladang memperoleh kemegahan, keindahan, ya, pesonanya luar biasa walaupun dia tidak bisa memintal. Apalagi kamu manusia jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara dan bunga bakung di padang. Jadi maju terus ya. Semua kita ini bisa maju, ya kan? Ya, saya yakin di sini juga nanti akan ada seperti Bapak Erik ya, akan menjadi staf khusus menteri begitu ya. Ada amin. Ya, kita doakan Pak Erik juga nanti terus berkembang ya. Saya yakin Pak Erik ini ya, kami kenal Pak Erik ya. Saya sangat kagum ketika kita dengar kabar diangkat jadi staf khusus menteri. Orangnya untuk kalau, ya ini contoh ya, kalau dia tidak mungkin akan cerita, tapi saya cerita saja. Kalau soal untuk menolong orang lain, bantu teman, itu kita udah tahu. Nggak tanggung-tanggung ya, nggak tanggung-tanggung. Karena itu poin ketiga, poin pertama tadi maju, lalu kemudian kita harus punya keyakinan, Tuhan berkenan, Dia memberikan hal berharga dalam diri kita. Yang ketiga adalah taburkan kebaikan. Ya, jangan cuma untuk diri kita sendiri, taburkan, terus menaburkan. Dan di gereja itu kita dilatih untuk hal ini, supaya semua hidup kita akan memancarkan sebuah attitude yang disebut melayani, berbagi, terus melakukan yang baik. Berikanlah kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu akan menjadi investasi terindah. Mohon maaf, saya menggunakan kata investasi. Karena apa? Karena dalam pengkhotbah 11 ayat 1 dikatakan begini, buanglah roti. Ini juga ayat yang selalu saya ulang. Buanglah roti ke sungai. Lama sesudah itu engkau akan mendapatkannya kembali. Roti itu makanan. Dibuang ke sungai kan sia-sia. Masa membuang roti ke sungai? Tetapi yang tampak oleh orang lain sebagai pekerjaan sia-sia, suatu waktu kelak akan mendatangkan hasil. Kadang-kadang saya berpikir begini ya, Tuhan, kenapa saya harus mengurus GKST ini? Ternyata tidak mudah, ya. Ternyata tidak mudah. Harus ke Bekasi, harus ke Cibubur, harus ke sana ke sini, begitu ya. Harus ke sana ke sini, begitu ya. Itu butuh uang. Mohon maaf kalau umpamanya saya itu butuh uang, bensin, etol. Saya itu kalau kemana-mana hari Minggu itu atau hari berapa saja, yang penting bensin sudah terisi, etol sudah terisi. Saya siap untuk melaksanakan pelayanan. Dulu saya pikir, waduh repot juga, biaya dari mana? Kita kan belum sanggup ya untuk membiayai pendeta. Tapi selalu cukup. Selalu cukup. Kadang-kadang ada pertanyaan begini, Tuhan, mengapa saya harus mengurus ini? Mengapa? Kayaknya kita capek begitu ya. Mengeluarkan tenaga, waktu dan lain-lain sebagainya. Ya,
Lalu kapan kemudian kita akan menerima hasilnya? Ya secara manusiawi itu muncul. Tetapi saya disadarkan, tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Jadi lakukan terus ya. Dan orang yang kemudian melakukan tanpa mengharapkan imbalan, apalagi mendapatkan suatu ganti reward manusiawi, itu Tuhan akan buat berkembang. Ya, bagaimana Tuhan akan berkembang, saya tidak tahu. Yang penting jalani saja. Bagaimana Tuhan mengembangkan saya tidak tahu. Yang penting Tuhan berikan saya kekuatan untuk melayani GKST ini. Karena apa? Saya kemudian menjadi kagum. Ada orang-orang yang dikirim Tuhan, Morion, Andre, ya kan? Andre Taulani toh, ya kan? Tessa, ya kan? Saya sebut saja Lani, kemudian ada Indah begitu ya. Saya mau bilang tadi Lani Tobondo ya, Indah yang di sana bajaji begitu ya. Indah begitu ya. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan seperti Eko, Papa El begitu ya, dengan Mama El, Boros begitu, dan saya tidak usah menyebutkan semuanya. Ada teman-teman majelis yang setia, Pak Etu, Ibu Orin, dan yang lain-lain. Saya makin hari makin kagum. Tuhan kirimkan Pak Eri, ya, Tuhan kirimkan Ibu Cindy, Tuhan kirimkan siapa? Makin hari makin kesini saya bilang, oh Tuhan, oh luar biasa. Jadi karena itu jangan berhenti untuk melakukan hal-hal baik dan jangan tahan kebaikan itu. Reni bilang, teman-teman kita mau ada acara besok, jangan tahan kebaikan itu. Ren saya bantu 50.000, Ren saya bantu 70.000, 100.000 saya bantu. Ren agak susah untuk ngajak teman-teman pemuda untuk untuk membuat acara, tapi saya rasa tidak ya. Iya kan? Tidak kan? Kita pikir susah, ternyata ada orang yang bilang, ini Nona Ul, bantuan saya untuk sewa villa. Puji Tuhan. Padahal Ul itu jalan-jalan ke tempat di mana kita ketemu bukan dalam rangka itu. Ya kan? Tahu-tahu dia cerita, berapa biayanya? Saya kirim. Wih, luar biasa. Selalu ada orang yang Tuhan pikir, dan saya berpikir begini, GKST Jakarta dan sekitarnya akan menjadi besar. Ada amin. Mari pemuda tunjukkan hal itu, karena pemuda-pemuda saya harap akan menjadi pelopor-pelopor di situ. Kemudian yang kedua, terus naik. Ya, terus naik. Jangan berpikir untuk menoleh ke belakang. Terus naik. Nah, kenapa saya menyebutkan istilah ini sebagai bagian daripada suatu prinsip pemuda GKST pasti bisa? Saya membaca buku Patty Melit. Patty Melit ini adalah ibunya Justin Bieber, ya. Dan ada satu buku kecilnya adalah hanya satu pilihan, yaitu naik. Kenapa? Sekali waktu dia bercerita begini. Di suatu yayasan dari seorang pendeta di negaranya, dia diundang untuk berbicara. Ya, di situ orang-orang yang mengalami keputusasaan, hopeless. Banyak orang yang kemudian karena penderitaan, karena konflik dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian harus didorong. Nah, dia berbicara kepada orang-orang di situ. Dia bilang begini, dulu waktu saya menjadi single parent, orang tua tunggal bagi anak saya itu benar-benar merasa bahwa hidup saya sudah jatuh. Tetapi dia harus berusaha untuk anaknya. Karena itu dia naik bus, turun bus untuk melakukan apa saja. Yang penting anaknya bisa hidup. Dia dan anaknya bisa hidup. Nah, sekali waktu anaknya memainkan alat musik dan dia perhatikan anaknya ini punya bakat. Punya bakat. Lalu kemudian dia latih. Ada orang yang melirik, ini orang talentanya hebat. Dan kemudian dia dipanggil, dia dites dan benar. Sampai hari ini dia menjadi seorang penyanyi yang hebat. Waktu itu dia tidak memperkenalkan diri. Dia bilang kepada orang-orang yang datang di tempat itu sebagai orang-orang yang butuh dimotivasi. Anda tahu siapa saya? Saya ibunya Justin Bieber. Oh, mereka kaget. Justin Bieber yang terkenal itu. Tetapi jangan lihat hari ini bahwa anak saya berhasil. Lihat bahwa kami dulu menderita. Saya harus bawa anak saya kemana-mana untuk kami bertahan dalam hal kehidupan ini. Dia katakan kepada seluruh peserta yang hadir pada waktu itu, tidak ada pilihan.
untuk kita mengalami karya Allah yang terbesar, yaitu hanya maju dan terus naik. Hanya maju dan terus naik. Saya suka mengikuti tweetnya ya. Saya suka mengikuti, tiap hari dia memberikan kata-kata motivasi, Ibu Peti Melit ya. Jadi di Twitternya ada banyak hal yang kemudian dia sampaikan. Yang terakhir, saudara-saudara, yakinilah ya bahwa apa yang kita jalankan hari ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting ya. Saya suka mengumpulkan foto-foto kalau ada kegiatan kita. Lalu kemudian saya yakin pengalaman-pengalaman itu akan menjadi etape-etape kita untuk mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib di masa yang akan datang. Jadi teman-teman pemuda, maju terus. Wahyu pasal 22 ayat 13 mengatakan, ya, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena di ayat sebelumnya, ayat 12, aku datang untuk memberikan upah. Ya, aku datang untuk memberikan upah kepada orang yang kukenan. Nah, lalu kemudian dia menegaskan, dalam rangka aku memberkati, dalam rangka aku memberikan upah, dalam rangka aku memberikan segala sesuatu kepada saudara-saudara, kepada umatku, maka ingatlah aku adalah yang awal dan yang akhir. Karena banyak orang berpikir begini, Tuhan, emang Tuhan bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kami? Di mana Tuhan pada waktu saya menderita? Di mana Engkau ya Allah pada waktu saya bergumul? Saya membutuhkan ini, saya membutuhkan itu. Maka firman ini disampaikan. Ingatlah aku adalah awal. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tidak ada episode hidup yang tidak terpantau dalam pandanganku. Tidak ada fase hidup dari saudara-saudara, dari umatku yang tidak kukenal dan kuketahui. Semuanya aku ketahui. Karena itu dia akan memberikan segala upah, ya, lalu berkat, pemeliharaan, anugerah keselamatan kepada siapa yang dikenannya. Siapa yang dikenannya? Adalah mereka yang setia, yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Akhirnya saya mau mengatakan begini teman-teman, 73 tahun adalah fase yang sangat panjang. Saya tidak akan mengulas bagaimana para pemuda, ya, di mana dulu para pemuda ada Bapak Erik, ada Ibu Arta, ya, pada zaman mereka pemuda ya. Lalu kemudian ya, kami boleh dibilang kami ini para pemalu, ya, pemuda masa lalu, gitu ya. Kami ini para pemalu semua ya, pemuda masa lalu ya. Pak Erik dan saya begitu ya. Lalu Pak Jemi masih dekat-dekat dengan pemuda lah ya. Lalu kemudian Pak El, tapi Papa Indah dan Ibu Ros, ya, kita pernah ada di suatu fase di mana melayani itu adalah sesuatu yang indah ya. Dan isi masa itu dengan pelayanan yang benar-benar mekar. Ya, betul-betul mekar. Ya, misalnya nanti Eki sudah menjadi Eki nanti misalnya menjadi apa ya? Kepala rumah sakit misalnya Eki ya. Kita doakan ya, Eki jadi kepala rumah sakit begitu ya. Nanti kuliah lagi di Presiden University ya. Masuk di sana Eki ya. Selalu ada jalan. Nanti minta saran dari Mama Revi begitu ya. Bagaimana untuk kemudian maju begitu ya. Ya, karena Mama Revi punya pengalaman untuk kemudian memberikan dorongan kepada anak-anak dan generasi muda. Misalnya nanti Eki pulang, bukan pulang, dia memimpin sebuah rumah sakit. Nanti pada saat itu dia akan melihat, oh Tuhan betapa pentingnya dan indahnya masa-masa kami dulu di Gloria GKST di Jakarta. Ya kan? Ya, itu akan menjadi sebuah kenangan yang indah begitu ya. Jadi kita doakan si Rovin ya. Kita doakan Rovin, dia lagi magang di Pertamina. Ya, mudah-mudahan nanti setelah selesai magang bulan Agustus, September ya, sampai September, lalu kemudian Pertamina rekrut begitu ya. Dia punya kerinduan untuk bekerja di perusahaan ini. Semoga Tuhan buka jalannya. Saya kira semua kita ya, nanti Vina dan Fani begitu ya. Kita doakan, kita harus saling bergandengan tangan. Penutupnya begini saudara-saudara. Bagaimana nilai hidup kita, itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Bagaimana kualitas hidup kita,
tergantung dari bagaimana kita bertindak hari ini. Karena itu, apa yang kita lakukan saat ini akan menjadi satu nilai penting untuk kehidupan kita nanti. Bahwa kita akan menjadi sukses, saya yakin, asal kita bekerja dan berusaha. Asal kita mau berjuang dan kemudian membangun hidup ini. Tetapi ingat satu hal ini, sukses masa depan ya bukan ditentukan nanti, tapi sekarang, di sini. Jadi kalau misalnya bos meminta kita untuk bekerja, lakukan dengan baik-baik. Kalau misalnya kita diminta oleh Tuhan menjadi pengurus pemuda, lakukan dengan baik-baik. Sebab setiap orang, ya, setiap orang yang menabur dengan air mata, kata firman Tuhan, ya, akan kembali dengan sorak-sorai. Kalau pelayanan kita, bagaimana kita membangun hidup ini belum sampai berdarah-darah, belum sampai benar-benar mempertaruhkan hidup dan diri kita, jangan bayangkan kita akan pulang dengan sorak-sorai. Kita akan biasa-biasa saja. Saya tutup sekali lagi. Bila kita sungguh-sungguh dan mempertaruhkan hidup kita untuk melakukan apa yang penting dalam hidup ini, apalagi untuk Tuhan, maka kita akan kembali dengan bersorak-sorai. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin.